Jika penduduk kemudian suatu desa, dia beriman kepada Allah, dia mengakui dengan lisannya, yakin pula dengan hatinya, lantas kemudian menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala sebagai orang beriman, kemudian dia takut terhadap segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, karena dia adalah takut kepada Allah yang Maha Agung. Kemudian dia beramal sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, menjauhi segala perbuatan bid'ah, lantas kemudian dia tenang dengan segala apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Kemudian dia bersiap-siap untuk hari kematian. Ketakwa menurut pengertian Ali bin Abu Thalib. Karena azab Allah, kemudian betul-betul dohir telah nampak perbuatan durhaka kepada Allah. Kalau Allah menurunkan azab, maka merata seluruh masyarakat pasti akan kena. Itu demikian. Contohnya yaitu tatkala Ummu Salamah bertanya demikian. Lantas kemudian Ummu Salamah tanggap mendih. Ummu Salamah banjur tanggap mendih. Fakaifa yuslimu biulaika? Apa yang sungguhnya terjadi pada orang-orang soleh? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyamaratakan semua azabnya untuk orang kufur ataupun orang-orang soleh, kemudian Allah katakan semuanya. Qala Rasulullah kemudian menjawab, yusibuhum ma'asoban nas. Allah pasti akan menimpakan bencana kepada apa saja yang telah menimpa kepada manusia. Summa yushayyiruna ila maghfirati minallah ridwan. Tapi kemudian jika orang-orang soleh terkena musibah, dia akan mendapatkan ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ki bedane kaya kuwi. Berarti nek ana musibah, nek wong soleh engko nek paribasan tinggal entuk ampunan dari Allah. Nek wong kafir berarti dipercepat azabnya dan sekaligus diazab baik di dunia ataupun di akhirat. Ini kontak tiang-tiang kafir. Sing bingungi sing pertengahan. Kufur ya ora, muslim ya ora. Ki sing bingungi. Wong sing jane wong tengah-tengah kan bingungi. Ya kok. Jadi seperti karena nang kene disebutna orang soleh dan orang fajir. Makanya kemudian ini cukup menjadi satu perhatian bagi kita semuanya. Sekarang kayak gini, kalau panjenengan merasa umai atau kan laut, sehingga kemudian panjenengan bisa ayane ya orang mungkin kena tsunami. Paribasan kemudian kena tsunami, lah orang tekan kan pasar Gombong balik ngidul maning. Misal gitu. Terus jenengan, terus kemudian panjenengan juga nek paribasan anak gunung meletus nyong adokan gunung anane gunung independen keparibasan kemudian orang nana metu pedus gembene bukan udah gunung Merapi udah gunung kayak sing gunung dhuwur-dhuwur. Kalau kemudian kita dekat kali ini cilik-cilik banjir wis tahun-tahun jarang munggah paribasan paling sentontong kor selang setengah hari ya terus sat. Artinya kita seakan-akan kalau dari kemudian alam semesta ini kayak aman. Kan seolah-olah seperti itu ya. Tapi panjenengan perlu diketahui, sing jenengane azab Allah mulai dari segala apa saja yang ada di sekitar kita. Panjenengan metu terus menyak lemah bisa menjadi azab dari Allah. Buktinya wonten zaman riyin tiang-tiang sing diwalik mau nang dhuwur bumi dadi nang jero bumi dipendem urip. Kalau suatu saat kemudian panjenengan ayam kita juga memiliki hujan yang senantiasa ada setiap harinya. Juga kemudian kadang-kadang kita mendengar suara petir. Bukankah di zaman dulu ada yang diazab dengan petir yang menyambar sampai tatkala mereka bersembunyi di dapur-dapur mereka kena semuanya. Kalaupun kemudian kita hari ini keluar bisa menghirup angin yang segar atau udara yang segar. Dulu
pernah ada yang diazab dengan angin yang dingin sekaligus angin yang panas. Artinya kita semuanya tidak aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kemudian kita memang memiliki banyak dosa, maksudnya demikian. Siki paribasan ki nggo penguat-nguat sampean. Oh iya ya, nek dipikir-pikir dunia niki wis tua. Nek bahasaku ya, sing jenengane dunya, sing nang dewek nggo urip, ki wis tua. Carane wong tua sering keplekiken, sering watuk, sering dedek, sering buyutan. Mulane siki nuju-nuju dunyane dewek sering ana lindu. Buyutan. Soalnya wis tua. Kan lombok nuju-nuju watuk buktine cokane ana gunung jeblok. Karena itu ya, dia menunjukkan dunia yang kita bijak menunjukkan sudah tua, perjalanannya mendekati hari kiamat. Wong dene kue ora bisa nggo pelajaran, ya awake dewek. Yang paribasan ora ana musibah apa-apa, dewek ya senantiasa dari hari ke hari mendekati yang namanya mati. Niku kados mekaten. Soalnya di zaman kita hidup hari ini seakan-akan kita benten kayak zaman riyin. Zaman riyin panjenengan kan orang ngerti kecuali nang zaman siki sing jenengane tsunami. Panjenengan zaman riyin sering ngerasakan lindu. Nek ana lindu zaman ben ngentongi siki pada wedi. Kan ya zaman sikis akan-akan namanya manusia mendekati sekali dengan segala macam jenis musibah yang pasti menimpa. Wong zaman sikis nek angin gede bae dhewek wis maras. Mulane kulo panjenengan sedaya ken bertafakur, ken menggali kelawan mana terkait masalah dosa-dosa yang hari ini mungkin telah kita lakukan, baik yang kecil, yang besar. Cepat-cepatlah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya demikian. Nah sekarang ada firman Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tepatnya surat Al-A'raf. Tepatnya surat Al-A'raf. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau ana ahlal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatin minasy syama' wal ardi walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Banding ngajine nang kelapa gadang, tekadikna kelapa gadang. Walau seandainya ana sesungguhnya ahlul qura penduduk desa kelapa gadang. Ngomong ngajine kelapa gadang. Seandainya sesungguhnya penduduk negeri, kalimat itu ini nang Al-Quran. Seandainya sesungguhnya penduduk negeri kelapa gadang, Kuncen, Semali, Semondo atau yang lain-lain, penduduk negeri amanu mereka telah beriman, mereka beriman, watakau dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka beriman, jika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la fatahna, maka sungguh kami Allah pasti akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Nek sampean beriman, kalau penduduk negeri desa-desa kita ada beriman dan bertakwa kepada Allah, nah Allah akan dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Kalimatnya demikian. Walakin kadzabu, akan tetapi kalau seandainya mereka mendustakan, wa akhadnahum, kami akan mengazab mereka. Jika mereka mendustakan, kami akan mengazab mereka bima kanu yaksibun, terhadap apa saja yang mereka kasabkan atau amalkan di dalam kehidupan dunia. Kalimatnya demikian. Paribasan nek niki mboten ditafsir, kalimatnya kepenak dimengerti. Nek ana penduduk desa Kelapa Gadang, desa Kuncen, desa Pekumbang, Semali, Kenteng, Jatinegara, Kaligede, ki beriman bertakwa, maka nang Allah dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi.
Tapi kalau mereka mendustakan, maka kami Allah akan mengazab mereka terhadap apa saja yang mereka amalkan di dalam kehidupan dunia. Kalimatnya seperti itu. Wong dene ora ditafsir, niki ya cukup dimengerti. Nah, kalimatnya ini sing perlu digaris bawahi, ahlal qura. Ahla ke penduduk, qura ke desa. Cara bahasa nek percakapan udah dine koryah ke desa. Atau kadang-kadang diartikan negeri. Berarti kalau diartikan itu sesungguhnya penduduk desa. Amanu mereka beriman. Sing jenengane beriman sebagaimana boleh bali wis disinggung. Iman gue diucap nganggo lisan, diyakini nganggo manah, terus dibuktikan nganggo perbuatan. Bukti perbuatannya contoh, yuk aku ya percaya kami Allah. Manahku ya percaya Allah pencipta langit dan bumi. Lisannya yang ngomong aja gue ngesuk netepi kewajiban sebagai seorang muslim jenengane wong beriman. Tapi nek kemudian dheweke mengucap to nang lisan ngambil nang ati ya diyakini, tapi ngesuk boten ibadah ke berarti kudu beriman. Kira-kira penduduk nang kene akeh sing beriman ora? Akeh boten. Akeh, akeh ya. Nek akeh berarti aman. Aman, wong jenengane amanu. Nek menurut tafsir yaitu Buya Hamka. Buya Hamka nek menafsirkan orang beriman, maksudnya adalah aminun min ngadabillah, aman dari azab Allah. Karena satu pun kata antara amanu dengan aman. Mulanya wong beriman adalah orang yang aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan dadi wong beriman aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Lucu-lucu di negeri ini kita sering menyaksikan ana musibah menimpa suatu kampung, suatu desa atau yang lain-lain. Tapi masjid terus nang kono ana wong salat sing nang jero masjid terus selamat. Lucu-lucu gue kayak gue karena wong beriman artinya aman. Ana banjir sing diane pada kendang ketilem jenengan nyangkut nang debukan. Debukane nyangkut nang wit gede cemanten nang kono jenengan jago ngambil jegang. Iki jenengane aman. Karena wong beriman artinya adalah aman dari azab Allah di dunia wal akhirah, di dunia ataupun di akhirat. Tapi nek mboten beriman berarti ki ora aman dari azab Allah. Sing bingungi sing setengah-setengah. Kayak model dewek. Ya, setengah-setengah. Berarti iman. Jadi nek penduduk kota dia beriman, mengucapkan dengan lisannya dia beriman, yakin lawan mana dia beriman, dibuktikan dengan sholat 5 waktu, menjalankan perintah-perintah agama sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, maka mereka adalah orang yang aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sebaliknya, kalau seandainya penduduk negeri tidak aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, dia hanya mengucapkan Allah Tuhan saya, tetapi kemudian besok tidak beribadah kepada Allah, tidak mendirikan sholat, tidak menunaikan segala kewajiban sebagai orang muslim, pasti dia tidak akan merasa aman dari azab Allah. Itu maksudnya demikian. Kene kalimatnya aman. Terus kalimatnya disambung mening. Amanu wattaqau, dan mereka bertakwa. Takwa nek sampean sokane miring nang khotbah Jumat, lucu-lucu nang khotbah Jumat wis boleh-bali diomongan. Ya maksirul muslimin, monggo-monggo kula panjenengan sami ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala kelawan netepi dawuhipun Allah Subhanahu wa taala nebi sedaya larangipun Allah. Mulane pengertian takwa secara umum bil intisali awamir wajtinabi nawahi, menjauhi larangan-larangan Allah dan kemudian menunaikan perintah-perintah Allah. Takwa pengertian sing pertama. Berarti maksudnya diartikan seperti itu, jika penduduk desa kelata gada dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dia adalah orang yang menjauhi larangan Allah dan juga kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalimatnya seperti itu. Kira-kira
kene wis ke guru. Oh, seperti itu. Ini diartikna kados mengatakan. Kalau nek menurut diartikna nang Hasan Basri, takwa adalah kene menurut Hasan Basri. Sing jenengane Hasan Basri, dia menafsirkan takwa adalah takut terhadap apa saja yang diharamkan oleh Allah. Ki jenengane takwa. Nek diartikan itu berarti dan mereka penduduk desa Kelapa Gadang sangat takut terhadap apa saja yang diharamkan oleh Allah. Berarti penduduk bertakwa. Kalimatnya seperti itu. Wah, mulane nang kene ke rata-rata wong takwa kabeh. Masya Allah ya, Masya Allah. Takwa ya. Seperti itu, Masya Allah ya. Kalau diterjemahkan menurut Ali bin Abi Thalib, nah sekarang menurut Ali bin Abi Thalib takwanya, Ali bin Abi Thalib menyebutkan takwa itu al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang Maha Agung. Maksud takut kepada Allah yang Maha Agung ya mau dia yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya. Kemudian berikutnya wal ngamalu bitanzil, beramal sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Ini menurut Ali bin Abi Thalib. Kemudian wal qanaatu bil qalil, senantiasa qanaah, tenang dengan segala apa yang telah Allah tentukan kepadanya. Wal istidadu liyaumil akhir, kemudian bersiap-siap untuk hari kematian. Takwa menurut pengertian Ali bin Abi Thalib yang nek diartikan seperti itu, jika penduduk Kelapa Gadang, jika penduduk kemudian suatu desa, dia beriman kepada Allah, dia mengakui dengan lisannya, yakin pula dengan hatinya, lantas kemudian menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala sebagai orang beriman, kemudian dia takut terhadap segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, karena dia adalah takut kepada Allah yang Maha Agung. Kemudian dia beramal sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, menjauhi segala perbuatan bid'ah, lantas kemudian dia tenang dengan segala apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Kemudian dia bersiap-siap untuk hari kematian. Takwa menurut pengertian Ali bin Abi Thalib.